Halo, bertemu lagi di mata kuliah struktur data dan algoritma. Kali ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya. Kita akan membahas mengenai implementasi struktur data binary heap. Seperti yang sudah disebutkan di sesi sebelumnya, karena binary heap ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan complete binary tree, ya, salah satu syarat properti dari binary heap adalah dia harus memiliki struktur complete binary tree, dan di mana struktur complete binary tree tersebut dapat kita simpan semua data-datanya di dalam array atau array list. Maka di dalam implementasi kali ini kita akan menggunakan array list. Oke. Jadi untuk kelas binary heap, ya, di sini kita akan memiliki sebuah variabel, sebuah properti, yaitu data. Data yang akan kita simpan. Data tersebut akan disimpan di dalam array list. Oke, yang pertama ini adalah konstruktornya. Konstruktor ini ketika dia dipanggil, maka dia akan membuat objek array listnya, sehingga data-data yang mau dimasukkan ke dalam binary heap bisa kita simpan di dalam objek array list. Kemudian yang kedua ini adalah property juga, konstruktor dari struktur data binary heap, dari kelas binary heap. Di dalam konstruktor yang kedua ini dia menerima sebuah parameter berupa data array list, ya. Jadi datanya sudah ada di sana, sudah ada array listnya, namun datanya di sini masih belum terurut. Ketika data yang dimaksud sudah disimpan dalam array list, namun datanya masih belum terurut sesuai dengan heap order minimum binary heap, maka kita akan memindahkan reference dari data yang ada di sini agar sama dengan data yang dimasukkan tadi. Setelah kita menyimpan reference-nya, maka kita lakukan proses heapify. Proses heapify ini akan kita jelaskan nanti. Jadi kita dapat membuat sebuah complete binary tree, ya. Jadi strukturnya dia sudah sebuah complete binary tree, namun masih belum memenuhi heap order, maka kita bisa lakukan proses heapify agar complete binary tree tersebut menjadi sebuah binary heap, minimum binary heap. Ya, prosesnya kita namakan heapify, akan dijelaskan kemudian. Kemudian di sini ada beberapa method, ya. Method ini kita gunakan untuk menentukan, yang pertama, mencari parent. Mencari parent dari sebuah node yang ada di indeks i di dalam sebuah array list. Method ini akan mengembalikan sebuah integer, ya, yang berarti indeks dari parent node yang ada di indeks ke i tersebut. Sesuai dengan aturannya, ya. Di sini ketika kita memiliki sebuah node yang terletak di indeks ke i, maka parent-nya, rumusnya adalah i-1 dibagi 2 dan akan di floor. Karena dia integer, maka otomatis di floor, dibulatkan ke bawah. Kemudian dua metode selanjutnya adalah untuk mencari indeks dari anak kiri sebuah node yang terletak di indeks ke i. Rumusnya adalah 2 dikali i ditambah 1. Sedangkan untuk mencari anak kanan dari sebuah node yang ada di indeks ke i di dalam sebuah array list, rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung i ditambah 1 atau 2i ditambah 2. Sesuai dengan representasi array list untuk menyimpan binary heap, ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, method selanjutnya adalah method untuk mencari elemen terkecil, ya. Jadi find min. Ketika kita mau mencari elemen terkecil, itu artinya kita akan mencari atau mengembalikan data yang ada di indeks ke 0 yang ada di dalam array list tersebut. Jadi karena representasinya kita gunakan array list, root dari sebuah complete binary tree tersebut atau binary heap tersebut adalah data yang terletak di indeks ke 0. Sehingga di sini
dia akan memanggil method pick, di mana method pick ini dia akan mengembalikan data yang terletak di indeks ke 0. Jadi untuk mendapatkan data di indeks ke 0 dari sebuah release, kita gunakan method get. Data.get indeks ke 0 untuk mendapatkan root node-nya. Mendapatkan root node-nya artinya kita mendapatkan elemen terkecil yang ada di dalam binary heap. Baik, selanjutnya adalah method add. Jadi kita dapat menambahkan sebuah data baru, di sini new data, ke dalam sebuah binary heap. Ya, jadi karena data yang baru masuk tadi akan kita tempatkan ke dalam sebuah binary heap. Langkah yang harus kita lakukan pertama adalah letakkan data tersebut di elemen di posisi paling kanan di level paling bawah. Ketika kita meletakkan sebuah data baru tersebut di posisi paling kanan level paling bawah, artinya di dalam representasi array-nya kita akan sisipkan dia di elemen paling belakang. Sehingga di sini kita tinggal memanggil method add yang ada di dalam array list. Jadi array list data, kita akan add data baru, sisipkan di paling belakang, new data, data yang baru saja mau kita masukkan. Nah, setelah kita menyisipkan data di elemen paling belakang atau di posisi paling kanan level paling bawah dari sebuah complete binary tree atau binary heap, kita akan lakukan proses percolate up. Kita akan melakukan proses percolate up dari data yang baru saja kita masukkan. Data yang baru kita masukkan tadi adalah data yang terletak di indeks terakhir. Sehingga kita akan lakukan proses percolate up untuk data di indeks terakhir. Di sini kita ambil data.size -1. -1 karena indeks dari array list itu dimulai dari 0. Oke, di dalamnya sendiri, di sini ada proses percolate up-nya. Jadi, saya akan melakukan proses percolate up untuk data yang ada di indeks yang namanya up this. Jadi, kita akan coba apakah dia harus naik data yang ada di indeks up this tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama, kita akan cari parent dari node yang akan kita naikkan tadi. Kita akan percolate up. Kita manfaatkan method yang sudah ada, jadi panggil method parent of dari si up this tersebut. Kita dapatkan, kita simpan ke dalam sebuah variable yang namanya parent. Kemudian kita akan ambil datanya, ya. Jadi kita akan ambil data dari elemen yang akan kita masukkan tadi. Ya, jadi kita ambil datanya, kita simpan ke dalam sebuah variable namanya value. Kemudian selama si data tersebut bukan merupakan root, jadi selama dia masih bukan root, dan selama data yang akan kita coba naikkan tadi ternyata dia lebih kecil, ya, lebih kecil daripada data parent-nya, maka kita akan lakukan proses penukaran. Ya, jadi yang ada di dalam while ini adalah proses penukaran. Proses penukaran dari node yang ada di indeks yang mau kita percolate up dengan parent-nya. Ya, jadi selama node yang mau kita percolate up itu bukan root, dan selama data dari node yang mau kita percolate up tadi lebih kecil daripada data parent-nya, maka kita akan lakukan proses penukaran. Ya, jadi kita akan isi elemen yang berada di index up this, jadi yang mau kita naikkan tadi, itu akan kita isi, ya, data di indeks tersebut akan kita isi dengan parent-nya. Kemudian kita juga akan simpan, kita akan update, ya. Jadi karena parent-nya sudah kita turunkan, seolah-olah data yang akan kita naikkan sekarang sudah kita simpan di indeks parent-nya. Ya, jadi di sini kita update up this-nya sama dengan parent. Jadi ketika si parent-nya sudah kita simpan di bawahnya, maka kita update variable up this untuk menentukan bahwa posisi dari node atau elemen yang mau kita masukkan tadi, si value tadi, itu sudah berada di posisi parent-nya.
tapi seolah-olah saja. Karena sebenarnya si value tersebut, si data yang baru kita masukkan, itu kita simpan sementara ke variable value. Kemudian setelah kita update node mana yang mau kita percolate up, ya, kita cari lagi parent-nya. Setelah kita dapatkan parent-nya, maka kita ulangi lagi, cek terlebih dahulu apakah indeks dari node yang mau kita masukkan, mau kita percolate up tadi itu bukan root. Kalau bukan root dan ternyata value dari node yang mau kita percolate up tadi lebih kecil dari parent-nya, maka kita lakukan proses penukaran lagi. Jika proses penukaran sudah selesai, artinya kita tinggal menyisipkan. Jadi index up this sudah berada di posisi yang benar, artinya node yang mau saya percolate up tadi sudah berada di posisi yang benar. Sekarang saya tinggal isi data yang ada di index up this tersebut dengan value-nya. Value-nya tersebut adalah didapat dari sini, node yang mau kita masukkan tadi. Baiklah, metode selanjutnya adalah metode remove. Ya, jadi kita bisa menghapus. Menghapusnya di sini adalah menghapus elemen terkecil yang ada di dalam binary heap. Jadi kita akan simpan terlebih dahulu data yang mau kita hapus, ya. Jadi kita panggil metode pick. Pick ini adalah elemen terkecil, ya. Jadi dia menyimpan min value ini adalah menyimpan data terkecil yang ada di dalam binary heap. Kemudian kenapa kita simpan di sini? Karena nantinya akan kita return. Ya, jadi setelah proses percolate-nya selesai, proses delete-nya selesai, kita akan return data yang baru saja kita hapus tadi. Jadi kita simpan terlebih dahulu sementara di sini. Kemudian proses dari menghapus elemen terkecil tadi adalah elemen yang ada di indeks ke-0 atau root node-nya itu akan kita tukar. Jadi kita akan timpa data yang ada di indeks ke-0 yang tadi adalah elemen terkecil, kita akan timpa dengan data yang ada di elemen terakhir, data paling kanan di level paling bawah. Ya, jadi kita akan ambil elemen paling kanan di level paling bawah, itu akan kita ambil untuk menimpa data yang ada di indeks ke-0. Kemudian kita akan benar-benar hapus data yang ada di elemen terakhir tadi, elemen paling kanan di level paling bawah. Jadi setelah kita ambil data terakhir, data di paling kanan level paling bawah, setelah kita ambil untuk menimpa data di indeks ke-0, root node-nya, itu kita akan hapus data tersebut. Jadi kita remove. Kemudian, kalau datanya itu masih lebih besar dari 1, artinya tidak hanya root node saja, datanya. Kalau hanya root node saja, berarti kita tidak perlu melakukan percolate down. Artinya kalau datanya masih memiliki lebih dari satu buah node, maka kita akan lakukan proses percolate down, dimulai dari root node-nya. Ya, jadi setelah lakukan proses percolate down, maka binary heap-nya akan kembali sesuai heap order yang ada. Kemudian setelah kita lakukan proses percolate down, kita return data yang sudah kita hapus tadi. Nah, proses percolate down-nya sendiri adalah seperti ini. Ya, jadi di sini kita sediakan beberapa variabel heap size. Heap size ini untuk menyimpan berapa jumlah data yang ada di dalam binary heap. Kemudian di sini variable down di sini artinya node yang mau kita turunkan itu sekarang berada di posisi indeks keberapa. Ya, tadi pertama kali dipanggil adalah 0. Jadi karena setelah kita ambil elemen terakhir paling kanan, ya, itu kita pindahkan ke root node, pindahkan ke indeks 0, 0 yang akan kita percolate down. Jadi pada saat awal inisialisasi di sini down this ini isinya adalah 0. Kemudian kita akan simpan secara temporary, ya, jadi kita tidak perlu melakukan proses swapping karena kita tinggal timpa-timpa saja, karena secara temporary data yang mau kita turunkan sudah kita simpan di variable value.
Kemudian di sini prosesnya dia akan loop selama indeks dari data yang mau kita turunkan itu masih berada di dalam heap size. Jadi selama indeks data yang mau kita turunkan masih di dalam range heap size, jadi masih dari lebih besar dari 0, lebih kecil dari heap size, maka kita akan lakukan proses percolate down. Nah, di dalam proses percolate down ini yang akan kita lakukan pertama adalah mencari anak mana yang paling kecil gitu kan, dari anak kanan dan anak kiri. Pertama kita asumsikan dulu bahwa anak kirinya adalah anak yang paling minimum. Jadi dari anak kanan dan anak kiri mana yang lebih kecil gitu ya. Pertama kita asumsikan child post ini adalah anak yang mau kita lakukan proses penukaran nanti. Kita asumsikan dulu anak kirinya yang memiliki elemen paling kecil. Jadi panggil method left child of dari down this. Jadi anak kiri dari node yang mau kita turunkan itu posisinya ada di mana. Kemudian kalau dia masih berada dalam rentang heap size, jadi masih belum keluar dari heap size, maka kita bisa melakukan proses tersebut. Kalau tidak, artinya si child post-nya sendiri atau si down this-nya posisinya itu sudah berada di posisi paling belakang, sudah berada di posisi yang benar karena dia sudah tidak memiliki anak lagi. Oke, jadi kalau si child post-nya itu sudah lebih besar dari heap size, itu artinya down this itu sudah berada di posisi leaf, sehingga kita langsung tinggal lakukan menimpa datanya. Ya, jadi kita akan simpan data yang mau kita turunkan tadi ke indeks yang sudah benar. Tapi kalau masih berada di dalam rentang heap size, maka kita akan cari. Jadi yang pertama ini, if yang pertama di sini itu adalah proses untuk menentukan anak mana yang lebih kecil. Ya, jadi kita akan bandingkan, kita akan cek terlebih dahulu apakah dia memiliki anak kanan. Jadi apakah si node down this, node yang mau kita turunkan ini memiliki anak kanan. Ya, jadi kalau dia tidak memiliki anak kanan, berarti si child post-nya benar adalah anak kiri. Tapi kalau dia memiliki anak kanan, kita perlu membandingkan anak mana yang lebih besar, apakah anak kanannya atau anak kirinya. Kalau ternyata anak kanannya lebih besar, maka child post-nya kita pindahkan menjadi elemen anak kanannya, indeks anak kanannya. Tapi kalau tidak, maka child post-nya tetap left child dari elemen yang mau kita turunkan. Oke, setelah kita keluar dari if ini, artinya kita mendapatkan child post, yaitu posisi dari anak yang memiliki elemen paling kecil. Jadi dari kedua anak kiri dan anak kanan, child post ini menyimpan indeks dari anak yang memiliki nilai yang paling kecil. Kalau kita sudah mendapatkan indeksnya, maka kita tinggal bandingkan anak tersebut dibandingkan dengan parent-nya. Jadi objek atau elemen yang ada di indeks child post itu kita akan bandingkan dengan value yang akan kita turunkan ini tadi. Kalau ternyata posisi si anak tersebut atau elemen anak tersebut lebih kecil daripada parent-nya, maka kita akan tukar. Kita akan timpa. Yang ada di dalam down this, itu kita akan timpa dengan anaknya yang memiliki elemen yang paling kecil tadi. Kemudian down this-nya turun. Dia akan menempati posisi si child post. Karena si child post-nya ini tadi sudah kita naikkan ke atas. Tapi kalau tidak, berarti down this-nya, ya, parent-nya sudah lebih kecil daripada anak-anaknya, maka kita tinggal set saja. Tinggal set, tempatkan value ke posisi down this, karena down this ini sudah lebih kecil daripada kedua anaknya. Dan kita selesai prosesnya. Oke, metode-metode selanjutnya ini adalah metode-metode pembantu saja. Ya, jadi ada metode isEmpty untuk mengecek apakah binary heap tersebut kosong atau tidak. Jadi kalau kita lihat data.size, ya, size dari array list-nya ternyata kosong, artinya binary heap-nya kosong.
is empty akan mengembalikan true. Kemudian size ini akan mengembalikan berapa jumlah data yang ada di dalam binary heap. Jumlah data yang ada di dalam binary heap itu akan sama dengan jumlah data yang ada di dalam array list. Jadi kita tinggal panggil metode data.size, arraylist.size. Kemudian metode clear. Clear ini untuk menghapus semua data yang ada di dalam binary heap. Itu artinya sama seperti kita menghapus semua data yang ada di dalam array list. Jadi kita tinggal panggil data.clear. Kemudian toString ini adalah untuk mencetak semua elemen yang ada di dalam array list gitu ya. Oke, selama ini kita sudah mempelajari 3 buah operasi dasar yang ada pada binary heap, yaitu operasi add, operasi remove min, dan operasi find min. Sekarang ada satu buah operasi baru yang kita beri nama fixed heap atau sering disebut sebagai heapify, di mana heapify ini dia akan membuat sebuah complete binary tree yang tidak memenuhi heap order, sehingga dia akan menjadi sebuah binary heap. Jadi dia akan memiliki atau menerima sebuah binary heap, tapi di dalam binary heap ini heap ordernya masih ada yang salah gitu ya. Jadi rootnya ini pairnya lebih besar dari anak-anaknya, kemudian di sini pairnya lebih kecil dari anak-anaknya. Jadi masih tidak beraturan heap ordernya. Nah, kita bisa memperbaikinya dengan proses heapify agar dia bisa menjadi minimum binary heap atau maksimum binary heap. Jadi karena di sini kita mempelajarinya minimum binary heap, maka kita akan membuat proses heapify-nya agar memperbagi sebuah complete binary tree yang tidak memiliki heap order menjadi sebuah minimum binary heap. Prosesnya sendiri sebenarnya dia akan melakukan proses percolate down ya di proses heapify ini atau fixed heap. Kita akan melakukan proses percolate down dengan urutan reverse level order pada non-leaf. Jadi non-leaf yang ada di dalam complete binary tree yang ada di sini adalah 92, 47, 21, 20, 12, 45, dan 63. Nah, di sini kita akan melakukan reverse level order. Jadi kalau level order biasanya kita mulai dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita reverse. Jadi mulai dari kanan, level paling bawah ya. Di sini kita hanya lihat non-leaf. Jadi karena yang di sini leaf, maka kita akan abaikan. Kita mulai dari non-leaf yang pertama, yaitu di sini 63. Mulai dari 63 kita akan lakukan percolate down, kemudian kita geser, di sini kita lakukan percolate down, geser lagi percolate down, geser lagi percolate down, kemudian 21 percolate down, 47 percolate down, hingga rootnya kita percolate down. Nah, saat pemanggilan percolate down di sebuah subtree, ya misalkan kita panggil percolate down di sini, maka kita akan yakin bahwa di dalam subtree ini nantinya akan memenuhi heap order. Ketika kita panggil subtree yang ada di sini, maka subtree yang ada di sini akan memenuhi heap order. Sehingga setelah kita mempunyai 2 buah subtree yang memenuhi heap order dan kita panggil subtree yang lebih besar di atasnya, maka kita akan jamin bahwa ketika kita melakukan proses percolate di sini, di bawahnya sudah benar. Sehingga ketika kita percolate down lagi di node 21, akan menghasilkan sebuah sub binary heap. Oke. Di sini kita akan mencoba melihat bagaimana proses heapify yang ada dari sebuah binary tree yang ada di sini, ya. Jadi kita mulai dari yang berada di paling kanan sini, ya, sesuai reverse level order. Mulai dari 63 kita lakukan proses percolate down. Tapi ternyata di sini 63 sudah lebih kecil dari anak-anaknya. Maka kita akan geser ke 45. Nah, di 45 ini dia masih lebih besar ya. Jadi kita lakukan proses percolate down. Kita cari elemen terkecil dari kedua anaknya. Yang paling kecil adalah 25. Kemudian 25 ini kan kita bandingkan dengan 45. Ternyata 25 lebih kecil, maka kita akan tukar prosesnya. Oke, kemudian kita geser lagi
ke 12, lakukan perkoloidan di sini. Ya. Kita cari elemen terkecil dari anak-anaknya, 37, ternyata 37 sudah lebih besar, maka kita tidak apa-apakan. Kemudian kita pindah ke 20. Ya. Di sini kita akan cari elemen terkecilnya. Elemen terkecilnya adalah 17, sehingga 17 akan kita bandingkan dengan parent. Ternyata 17 lebih kecil, maka kita tukar. Kemudian kita ke 21. Kita akan perkoloidan di 21. Kita cari elemen terkecil dari anak-anaknya. 25, ternyata 25 sudah lebih besar daripada 21, maka kita tidak lakukan perkoloidan. Kemudian di 47. Nah, di sini kita akan cari elemen terkecil dari anak-anaknya. 17 dengan 12 lebih kecil, 12. Bandingkan dengan 47, 47 lebih besar, maka kita tukar. Kemudian pada saat kita tukar tadi di sini 47, kita cari lagi elemen terkecil dari anak-anaknya. 37 ternyata lebih kecil. Bandingkan dengan 47 yang ada di sini tadi. Ya, ternyata 47 lebih besar, maka dia turun ke bawah. Sehingga hasil akhirnya seperti ini. Dan terakhir kita perkoloidan pada root. Cari elemen terkecil dari anak-anaknya, 12, kita tukar. Cari elemen terkecil dari anak-anaknya, 17, kita tukar. Cari elemen terkecil dari anak-anaknya, 20, kita tukar. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan ini adalah sebuah minimum binary heap. Karena dia memenuhi complete binary tree dan memenuhi heap order. Sebagai latihan, kita sudah mempelajari proses-proses yang ada di dalam sebuah binary heap. Dan binary heap ini sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk melakukan pengurutan data. Sehingga dikenal ada sebuah algoritma sorting yang namanya adalah heap sort. Nah, untuk latihan coba kalian terapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Ya, jadi di dalam binary heap ini kan ada berbagai macam proses, yaitu proses add, kemudian find min, ada remove min, ada proses heapify. Kira-kira proses-proses mana saja yang bisa kita manfaatkan untuk membentuk sebuah algoritma sorting, yaitu algoritma heap sort. Jadi di algoritma heap sort ini dia akan menerima sebuah array list yang masih belum terurut. Ya, jadi kalau array listnya berisi 3 elemen, ya, 3, 1, dan 2 isinya, ya. Dia akan mengembalikan sebuah array list yang sudah terurut. Jadi dia akan mengembalikan array list yang isinya 1, 2, dan 3. Ya, jadi heap sort ini akan menerima sebuah array list yang belum terurut dan mengembalikan sebuah array list yang sudah terurut. Sebagai latihan, silakan kalian lengkapi metode tersebut. Oke, kita sudah berada di akhir sesi mengenai pembahasan binary heap. Jadi kita lakukan review saja sejenak. Kita sudah melihat apa itu binary heap, ya. Jadi binary heap ini adalah sebuah struktur data di mana dia memiliki properti atau aturan-aturan bahwa dia harus merupakan sebuah complete binary tree dan memenuhi heap order. Heap order untuk minimum binary heap adalah parent node itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan child node-nya. Dengan menggunakan binary heap ini, maka kita bisa menyusun sebuah struktur data baru yang namanya priority queue. Ya, selain kita bisa membuat sebuah priority queue, kita juga bisa membuat sebuah algoritma sorting yang namanya heap sort. Oke, kemudian di dalam binary heap ini ada 3 buah operasi dasar, yaitu operasi insertion, memasukkan sebuah data baru dengan kompleksitas log n. Kemudian ada algoritma find min yang mencari elemen terkecil yang ada di dalam binary heap dengan kompleksitas konstan. Dan yang terakhir adalah menghapus elemen terkecil dengan kompleksitas log n. Oke, sekian saja materi mengenai binary heap. Terima kasih atas perhatiannya.